Saya Abdullah Mufidayaji dengan NIM 2121149 akan membacakan materi yang kedua, yaitu tentang dalil mustahik zakat. Dalil mustahik zakat terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadiqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banas sabil wa faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, mu'allaf yang dibujuk hanya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui dan bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Agus, NIM 2121155 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 11, yaitu tentang mustahik zakat. A. Pengertian mustahik zakat. Mustahik zakat merupakan orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Adapun syarat-syarat mustahik zakat yaitu: 1. Kefakiran atau kekurangan kebutuhan hidupnya. Kefakiran adalah keadaan ekonomi di mana seseorang yang serba kekurangan atau yang benar-benar membutuhkan. 2. Penerima zakat harus muslim. Orang yang menerima zakat dipersyaratkan harus orang muslim, kecuali orang-orang yang baru masuk Islam. 3. Penerima zakat bukan berasal dari keturunan Bani Hashim. Keturunan Bani Hashim diharamkan menerima zakat. Mereka diperbolehkan mengambil khumus dari Baitul Mal untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. 4. Penerima zakat bukan orang-orang yang lazim diberi nafkah seperti karib kerabat dan istri walaupun berada pada masa iddah, karena tindakan ini dapat menghalangi pemberian kepada fakir miskin. 5. Penerima zakat akil balik. Zakat tidak boleh diterima oleh anak kecil yang umurnya belum 7 tahun dan tidak boleh diterima oleh orang gila, kecuali bila anak kecil atau orang gila itu ada yang mengasuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Andi, NIM 2121157. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah dibahas oleh teman kita sebelumnya. Di sini saya akan membahas yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu adalah fakir. Menurut Imam Syafi'i, fakir ini adalah orang yang tidak memiliki harta dan mereka juga tidak memiliki mata pencarian, baik itu terjadi secara berkelanjutan maupun hanya sesaat, dan baik mereka meminta-minta maupun tidak. Yang kedua adalah miskin. Miskin ini tidak jauh bedanya dari fakir, cuma bedanya kalau miskin ini mereka sudah memiliki harta dan mereka juga sudah memiliki mata pencarian, tetapi hasil dari pekerjaan mereka itu atau hasilnya tidak memenuhi untuk kebutuhan mereka, baik itu mereka meminta-minta maupun tidak. Dan yang ketiga itu adalah amil zakat, yaitu amil zakat ini orang yang disebut yang bertugas untuk mengurus zakat atau orang yang ditunjuk oleh pemimpin suatu kaum untuk mengumpulkan zakat, dan biasanya mereka itu adalah seorang laki-laki muslim dan juga mukallaf. Dan yang keempat adalah yaitu mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam ini biasanya keimanannya masih tipis, maka mereka berhak untuk menerima zakat. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi materi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang budak. Budak yaitu seorang muslim yang menjadi budak lalu dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah, atau seorang budak muslim yang ingin memerdekakan dirinya lalu diberi dari harta zakat agar menjadi orang merdeka. Dan selanjutnya itu nomor 6, gharim. Gharim orang yang berhutang. Gharim adalah orang yang memiliki hutang yang terdesak, mencari hutang untuk kebutuhan sosial maupun agama. Dan selanjutnya adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah amalan yang dapat penyampaian pada keridhaan Allah dan surganya Allah. Maka orang yang ikut berperang di jalan Allah diberikan zakat meskipun orang kaya. Yang selanjutnya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah muslim yang berpergian yang memerlukan uang untuk berbekal perjalanannya, maka ia berhak mendapatkan bantuan zakat sesuai dengan kebutuhan yang sedang berlangsung atau yang sedang dia gunakan. Baiklah, itulah penampilan makalah atau materi dari kelompok 11, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.